Pemirsa RBTV di rumah, Arslonga, galeri yang baru di Jogja. Dan ini tentu saja sangat meramaikan kegiatan seni yang ada di kota ini. Nah, marilah pemirsa, saya langsung saja bertemu dengan kawan-kawan yang mengelola galeri ini. Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa langsung ketemu dengan pemilik galeri Arslonga yang ada di Jakarta, yang sekarang ini juga melebarkan sayapnya ke Jogja. Beliau adalah Pak Beng Masmuri yang ada di samping saya, yang kemudian juga ditemani oleh seorang kurator yang sudah tidak asing lagi, Bapak Mirwan Yusuf MFA, dan juga Mas Enjun yang mengelola Arslonga yang ada di Jogja ini. Pemirsa barangkali ingin tahu banyak tentang apa yang akan dilakukan oleh Mas Beng Masmuri dan kawan-kawan ini. Langsung saja saya bertanya kepada Mas Beng. Mas Beng, ya. Menurut Mas Beng, kenapa Mas Beng itu istilahnya melebarkan sayap ke Jogja dengan membuka semacam kayak ruang seni atau apapun namanya? Padahal di Jogja ini kan sudah banyak sekali Mas Beng. Ya, memang sudah banyak sekali. Kadang-kadang saya pernah sharing dengan beberapa teman, sama seniman. Saya sering bertanya, bagaimana perbandingan antara Jakarta dan Yogyakarta kalau kalian berkarya? Mereka bilang, wah enak Yogyakarta, semangatnya, spiritnya lebih terasa, ya kan? Nah, makanya saya memutuskan sama teman-teman untuk suatu dari Arslonga. Kita nggak bilang galeri, ruang seni, karena lingkupnya di luas. Mungkin ada yang melibatkan hal lain, seperti sastra, atau drama, atau musik ya, atau juga untuk anak-anak melibatkan semua. Maka namanya ruang seni Arslonga. Karena itulah spiritnya lebih kuat, atau semangatnya di Jogja ini lebih mantap lah. Dan itu melingkupi banyak disiplin ya. Disiplin, betul teman-teman saya banyak di Jogja juga. Lebih senang, lebih enak kumpul. Jadi ini lebih banyak ke bisnisnya atau ke apresiasinya? Apresiasi ya. Bisnis pelan-pelan kita akan mulai belajar ya. Market teman-teman punya karya mungkin sedikit berbeda dengan mainstream, kita coba marketing. Jadi lebih banyak ke apresiasi. Karena kita punya ruangan sendiri untuk teman-teman ngumpul, saya diskusi, berpikiran ya. Apa yang membuat Mas Beng itu menjadi istilahnya punya kebulatan tekad untuk mengapresiasi dengan kawan-kawan di Jogja? Pertama memang saya senang. Oh gitu ya? Senang di bidang ini, itu pasti. Kalau nggak senang saya juga nggak mau. Pasti karena ada senang. Senang sekali bisa berkecimpung ya, membantu untuk sama-sama dengan teman-teman untuk ada kegiatan seni. Senang gitu. Minatnya. Dan Anda istilahnya dengan kawan-kawan seniman di Jogja kan memang jumlahnya banyak sekali ya untuk di Jogja ini. Anda memang siap ya untuk berinteraksi dengan mereka itu? Siap-siapkan ya bagaimana ya, siap dalam arti apa nih, berinteraksi karena sebagian kita sudah kenal, sebagian mungkin belum kenal gitu, atau mengenai karya atau mengenai apa, atau mengenai semuanya ya, mulai dari pergaulan sehari-hari sampai ke karya, sampai ke idealismenya. Saya sih berjalan ngikutin irama aja, mengalir aja, dan dipersiapkan, yang mengalir aja, santai aja gitu. Yang penting kita ingin tunjukkan sesuatu gitu. Sembari santai aja mengalir, kita ingin berbuat sesuatu untuk disiapkan. Nah, saya sekaligus juga ingin langsung saja kepada Pak Mirwan Yusuf. Bidangnya. Untuk di Jogja ini sebetulnya yang ditampilkan itu apa Mas? Istilahnya mindsetnya yang ingin dikeluarkan untuk wilayah di Jogja ini. Sebetulnya kan di sini kolaborasi ya, antara seniman dan pemilik galeri. Dalam hal ini pemilik galeri kan sebetulnya bekerja sama. Tidak ada yang terlalu dipersoalkan kan. Ini tetapi adalah juga untuk memajukan, mempromosikan dan mendorong seniman-seniman di mana mereka juga mengambil inisiatif. Sebab itulah mereka ini dikumpulkan bersama dan tidak ada yang mutlak-mutlakan. Saya berkuasa lah untuk ini. Tentu saja nanti setelah itu pertimbangan daripada teman-teman seniman di sini, nah, mereka lah yang akan nanti memberikan
apakah pandangan-pandangan mereka, apakah pilihan-pilihan mereka, karena mereka yang paling tahu. Mereka orang di Jogja kan. Kita kan senangnya begitu. Kita datang di sini, kita juga sama-sama saling belajar, ya. Dan kalau bisa ini berkembang juga akan ada dorongan-dorongan lain, misalnya dengan multiplikasi karya. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Kita sementara ini apa yang kita lihat berkembang ya itulah diteruskan, didorong ke atas. Nanti pelan-pelan dia akan mengadakan suatu pendewasaan sendiri kan begitu. Biarlah dia mendewasaan dirinya, nggak perlu dikarbit gitu. Jadi matang-matang bukan matang karbitan. Kan? Jadi kita lihat ada beberapa karya dari berbagai ukuran, dari berbagai usia, dari berbagai pendidikan maupun yang masuk pendidikan formal maupun tidak. Termasuk tema-tema yang digarap juga ya, beragam ya. Nanti kadang-kadang kita adakan kemajemukan. Jadi kemajemukan ini penting karena kita juga dari Indonesia kan. Dengan cara pandang, universe-nya sendiri, cara dia melihat, kita berikan kebebasan itu karena mereka punya kebenaran sendiri-sendiri. Di sini mereka di pemikiran mereka, karya mereka konsisten. Tidak mau tahu lah pasar kayak gimana, yang penting saya karyanya ya sebegini atau sekarang. Pemikirannya ada. Jadi kan saya sering bicarain teman-teman, kalau bisa selama ini nanti akan diurus kepada karya seni yang bersifat kontemplasi perenungan. Maka saya bawa contoh kayak Jerito, Dianto. Saya tahu benar perjuangan mereka, dedikasi mereka dalam perjalanan seni di Indonesia ini. Saya rasa begitu. Nah pemirsa, ini apa yang ditampilkan Ars Lunga di Yogyakarta ini pertama kali adalah menampilkan yang temanya adalah SOS. Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu SOS? Nanti saya akan bertanya sama Mas Enjun yang dipasrai oleh Mas Abeng untuk menggarap di Yogyakarta. Oke, ini sebetulnya kita nggak ada keterpengaruhan dari istilah manapun di luar Ars Lunga. Yang jelas ini hasil dari obrolan kita yang intens ketika kita di Jakarta. Gimana kita ada berkeinginan untuk membangun sebuah pergeseran di mana Ars Lunga bisa berpindah ke Yogyakarta dengan motivasi tertentu. Tapi yang jelas kalau misalnya dikatain itu ada ekspansi, ya itu kita berpikir jauh-jauh dari itu. Kalau toh misalnya itu ekspansi, toh kita jauh-jauh dari dulu sebelum tahun-tahun 2000 kita udah bermulai dari Riau, akhirnya terus kita jalan ke Jakarta sampai kita mengalami proses tertentu dan sampailah di Jogja gitu. Itu pun berhubungan dengan apa yang disebut semangat kita berkesenian. Sampai di situ kita dari sharing yang selalu intens tadi, kita membaca gejala-gejala seniman muda khususnya di Yogyakarta yang mempunyai kegelisahan tertentu gitu. Oh jadi duet Anda dengan Mas Beng ini sudah dimulai dari Riau itu? Ya, kita saling sharing. Oh saling sharing ya, mulai dari Riau ya. Waktu itu apa bentuknya ketika di Riau? Waktu di Riau ya kita akhirnya fokus tentang lebih kebudayaan Riau, lukisan kita coba-coba juga. Lebih ke lokalitas budaya. Oke, ya. Jadi ini tidak hari ini saja ya, ini yang panjang ya itu. Oke, melalui proses yang panjang. Lalu dari sisi karya-karya Mas, mungkin nanti Mas Pak Merwan juga nanti bisa melengkapi dari sisi karya-karya ini. Kenapa Anda menampilkan karya-karyanya tadi sudah disebut Jeritung, kemudian mungkin ada Dwi Martono, terus ada siapa lagi yang ini anunya? Ada Dianto, ada Ronald, ada Bisa Perkasa, ada Sony SK yang dari Jakarta juga, ada Eki, ada Dona Prarwita, dan dari berbagai lintas disiplin seni gitu. Jadi kita nggak cuma melingkup tentang seni lukis saja, juga ada seni patungnya, ada video artnya, ada puisinya nanti, juga ada performance art, seperti itu. Dan memang seperti yang dibicarakan Bang Abeng tadi bahwa Ars Lunga sendiri itu bukan arten dari galeri yang sempit. Kenapa kita akhirnya memilih titel ruang seni seperti itu? Itulah bahwa kita memang membuka untuk
lintas disiplin seni seperti itu. Aku berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Kalau ini yang oh my god ini. Ini Yoyo Sahaja. Oh ya Sanjaya. Yoyo Sahaja. Oh Sahaja. Yoyo Sahaja. MSSR ya. Ini SMS ya. Oh SMSR ya. Oh. Jadi SMSR Jogja ya. Iya. Oh iya. Iya. Dan dia juga punya kegelisahan tertentu di mana dia mensikapi seni rupa dengan kacamata yang lain gitu. Makanya kita pun kenapa kita memilih teman-teman yang tergabung dalam SOS ini, itu pun kita nggak serampangan. Yang jelas hasil dari proses pertemanan kita yang begitu intens, begitu lama, dari tahun 95 ke beberapa tahun kemudian gitu ya. Akhirnya juga otomatis kita kan udah tahu bagaimana psikologis dia, kejiwaan dia dan sebagainya gitu. Sampai ke hal seperti apa detail gitu. Nah itu dia, makanya akhirnya kita gabung dalam satu space ini. Oh iya. Gitu. Gimana Pak Merwan? Karyanya Mas siapa ya ini? Yoyo Sahaja. Yoyo Sahaja. Tempelan tapi bukan. Kayak kolase, bukan kolase. Betul-betul tangan. Oh memang betul tangan. Iya. Oh iya, memang mata telanjang seperti tempelan ya dari sini ya. Jadi kita lihat kan bedanya. Jadi ada berapa macam tulisan. Kalau ini kan monokrom dan direm. Iya, Dan betul juga ya. dia menerjemahkan negeri ini. Gitu ya, kita lihat satu. Nah ini dia lain lagi. Dia memunculkan kalau di manusia, dia mengambil hewan sebagai ungkap daya ungkap di hewan-hewan dengan juga ditambah dengan tulisan yang kita sebut sekarang itu graffiti lah. Iya. Masuk juga kemarin ini bagian dari apa yang ini adalah kehadiran misalnya binatang-binatang tersebut, yaitu macan, kera dan lain-lain sebagainya di mus-mus semacam ini. Ini ada dua kemungkinan yang dia akan tampil. Kehilangan species ini. Kehilangan spesies ini kan kekayaan alam Indonesia itu kapan ya? Dan mereka digusur oleh kegiatan manusia ya. Dan hadir cuma seperti temboknya akhirnya jadi abu-abu semua. Akibat dari misalnya penghancuran hutan dan semuanya. Dan kepada siapa saya bisa meminta tolong? Siapa saya bisa menjerit? Kan dituliskan seperti itu. Ekspresinya sangat sederhana sekali. Nah, tapi sama ininya kan, cara mereka berekspresi ini sebab itu ruang rupa ini berbagai macam-macam itu yang bisa dia bawakan, memakaikan idiom-idiom buat kita ya sederhana. Bercerita banyak. Ya, memang penafsirannya banyak, ceritanya banyak. Oke, kita juga muter ke sana Mas nanti ini ya. Gimana Mas apa ya? Kalau yang ini karya siapa ya? Kesedihanto dari Bandung juga. Oh dari Bandung juga ya? Lulusan ITB Seni Rupa Murni. Lulusan ITB Seni Rupa Murni ya? Yang ini? Sama juga ya? Oke. Kalau ini siapa ya Mas? Ini Mardianto ya. Mardianto ya? Mardianto dari Institut Seni Indonesia, jurusan Seni Patung. Patung ya? Aku berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Gimana Mas Merwan? Kalau ini menurut Anda gimana ya? Ya ini kan ke ekspresi-ekspresi yang sekarang. Oh gitu ya? Anak-anak muda sekarang kan maunya bercanda. Iya. Sampaikan saja apa adanya, tidak dipoles-poles. Iya. Ya, berbicara seperti itu ya kita melihat ekspresi-ekspresi macam ini. Ini siapa ini? Kalau ini Itu Ronald Effendi. Ronald Effendi ya? Ronald Effendi. Dia Institut Seni Rupa Indonesia juga, cuman dia masih berkuliah di ISI. masih mahasiswa ya? DO. Oh sudah DO dari ISI ya? Oke. Ini sama juga? Iya. Oh iya. Gimana Mas Abeng? Apakah ini dari sisi pasar memang nanti punya masa depan yang bagus juga ini? Katanya lukisan si Sudarlona mulai dicari-cari kan? Iya. Artinya Anda cukup optimis ya menampilkan mereka. Musik lagi cukup di pasar, cukup dari terima pasar. Iya. Nah ini
ya karya Ronald juga boleh dicari-cari nih bang. Oke. Kalau ini karyanya siapa Mas Enzo ini? Ini karya Winarso. Dan dia sekarang lagi di Institut Seni Indonesia untuk persiapan ke TA tingkat akhir. Untuk skripsi. sedang skripsi ya sekarang. Iya. Dia menampilkan berapa karya? Dia menampilkan satu karya aja. Satu karya aja ya. Dan ini pun karya di senggang waktu dia dalam berkampus dia gitu. Jadi murni karya dia sendiri. Murni karya dia ya. Oh jadi ini semacam kayak kolaborasi antara Bandung Jogja gitu Mas? Bisa juga. Dan Jakarta Pak. Oh dari Jakarta ya. Tapi yang penting kita ada ikatan untuk itu semangat untuk di semangat spirit di sini yang kita coba masing-masing corak gaya dari masing-masing. Iya. Tapi secara keseluruhan gimana Pak Merwan Yusuf? Artinya bahwa mereka memang mempunyai masa depan yang bagus gitu ya? Melukis itu sudah bukan lagi yang kalau dulu kan malah masuk sekolah seni kita nggak bisa ada sekolah lain apa. Iya. Tetapi pada kenyataan sekarang wilayah-wilayah seni rupa terutama hal ini seni rupa itu nampaknya sangat menjanjikan. Lepas dari dia menjanjikan atau tidak, tetapi ini dia memang kita punya warisan. Iya. Ya, warisan ini. Nah, kita lihat bagaimana ada yang drop out. Iya. Ada yang masih sekolah. Ada yang sudah tidak sekolah, sudah selesai. Iya. Yang selebihnya itu nantilah kita bicara ya kan, karena kalau kita bicara bulan-bulanan di sini sudah ada macam-macam. Nah itu nanti karya ini juga agak ini kan syarat itu hasilnya karena ada pretensi lain. Tapi memang itu kan begitu karya ya itu sudah ada lah. Bagaimana pembayarannya, bagaimana kita kerja. Nah kerja ini tidak bisa sendiri. Dari seniman menghasilkan, baik seperti ini menyediakan ruang dan promotor dan segala ini menyediakan sekarang infrastruktur. Iya. Nah, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Tapi Anda bisa langsung datang ke tempat ini setiap hari terbuka untuk Anda semuanya. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas.